Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan juga kita boleh ada sampai detik ini. Kita bersyukur karena Tuhan tak pernah berhenti sedetik pun untuk boleh memelihara kita, menopang kita, memberkati kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan lagi. Dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Bersyukur karena kami hidup ada sampai hari ini karena anugerahmu. Kami bersyukur apapun keadaan kami. Kami percaya Engkaulah yang telah mengatur jalan hidup kami. Suka duka ataupun sedih maupun tertawa perjalanan hidup ini. Semuanya Tuhan jadikan supaya kami senantiasa menyadari bahwa kami hidup di dalam dunia yang tidak ideal lagi. Dan biarlah kami boleh terus bersandar akan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya, dan tolonglah kami oleh Roh-Mu supaya kami memahami dan mengerti dan iman kami pun makin dikuatkan. Dan kami, pandangan kami terhadap dunia ini juga semakin dicerahkan, diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhanlah yang menjadi pimpinan kami, yang memimpin hidup kami, yang menerangi jalan kami untuk tetap berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan, yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami dalam perenungan firman Tuhan ini oleh Roh-Mu yang kudus. Ampunilah segala dosa kami, basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Kefasikan Orang Berdosa dan Kasih Setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia yang dimana kita hidup sekarang ini, ya, dunia ini
dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Telah jatuh dalam dosa, dan karena telah jatuh dalam dosa, maka dunia ini penuh dengan kejahatan. Ya, penuh dengan kejahatan. Maka kalau kita perhatikan setiap hari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat melalui tontonan atau berita di televisi misalnya, itu semua adalah berbagai-bagai kejahatan yang terjadi. Kejahatan, kejahatan, dan kejahatan. Ya, baik itu di lingkungan di mana kita berada atau tinggal, maupun di kota-kota lain ataupun di tempat-tempat lain, bahkan di luar negeri, di belahan dunia yang lain, kita mendengar kejahatan itulah menjadi topik berita setiap hari yang kita dengar. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menanggapi berita-berita kejahatan yang terus terjadi, yang sepertinya tak pernah berhenti dan setiap hari terus-menerus itu kita dengar. Nah, kita melihat pimpinan firman Tuhan melalui Mazmur yang ditulis oleh Daud ini. Di dalam Mazmur 36 ini, Daud menyaksikan bahwa orang-orang fasik itu memenuhi hidup mereka dengan dosa dan kejahatan. Kita dapat melihat itu di dalam ayatnya yang mulai ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Ya. Orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu hati mereka tidak pernah memiliki rasa takut akan Tuhan. Bahkan mereka terus merancang kejahatan demi kejahatan. Segala perkataan mereka, pikiran mereka, perbuatan mereka, semuanya penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, tipu daya. Nah, saudara, melihat hal itu, maka Daud, kita melihat di sini, Daud tidak menjadi takut. Ya. Malah sebaliknya, saudara, Daud membuat dia makin menyadari betapa besar dan betapa berharganya kasih setia Tuhan dalam kehidupannya dan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup menurut firman Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih setia dan selalu menyelamatkan, selalu melindungi, dan terus menuntun kehidupan umatnya di tengah-tengah dunia yang telah dikuasai oleh dosa, telah dikuasai oleh kejahatan. Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman di dalam dunia ini. Tidak ada tempat lain, tidak ada tempat berlindung selain hanya kepada Tuhan saja. Nah, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita belajar, yaitu janganlah kita terpaku. Ya, jangan hanya kita berhenti pada dunia di sekeliling kita yang terlihat mengerikan, yang terlihat menakutkan karena kejahatan yang begitu hebat yang terjadi. Tetapi sebaliknya, saudara, marilah kita mengarahkan hati kita, mengarahkan pandangan kita, dan mengarahkan tujuan hidup kita kepada Tuhan. Kita arahkan dan kita pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Hanya itu. Satu-satunya jalan keluar. Ingat bahwa kasih setia Tuhan itu begitu besar dan begitu ajaib dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Ingat bahwa di tengah-tengah dunia yang mengerikan dan menakutkan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita walaupun di sekitar kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang mengerikan dan menakutkan. Semakin kita menyadari kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan ada dan kasih-Nya beserta dengan kita di dalam dunia yang jahat ini, maka hati kita akan semakin melimpah dengan rasa syukur, dan jiwa kita pun akan semakin merasakan ketenangan. Jiwa kita akan menjadi tenang. Ya, karena apa?
kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam genggaman Tuhan, di dalam pelukannya, di dalam kuat kuasanya. Kita aman. Walaupun di sekitar kita penuh dengan kejahatan dan berita-berita yang mengerikan dan menakutkan. Sesungguhnya saudara, bahwa naungan kasihnya, naungan sayapnya, kuat kuasanya adalah tempat perlindungan yang aman dan paling aman di dalam dunia ini. Nah, kiranya melalui renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita benar-benar menyadari ya, bahwa betapa besar kasih setia Tuhan kepada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kembali kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan dalam pengajaran firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa kami di dalam dunia di mana kami hidup saat ini, dunia yang tidak aman, dunia yang mengerikan, dunia yang penuh dengan kejahatan. Berbagai-bagai kejahatan terus terjadi. Dan itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang memang hatinya dikuasai kejahatan dan telah menyerahkan diri kepada dosa. Sehingga dunia ini bukanlah dunia yang aman bagi kami. Tetapi walaupun demikian, melalui firman-Mu pada hari ini, seperti yang diajarkan oleh Raja Daud, supaya kami mengarahkan diri dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada-Mu, ya Tuhan Allah kami, satu-satunya tempat perlindungan. Dan karena Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau tidak pernah membiarkan kami, meskipun di sekitar kami penuh dengan hal-hal yang jahat, mengerikan, dan lain sebagainya. Tetapi karena Engkau ada, dan kami berlindung kepadamu, kami aman. Dan satu-satunya tempat yang paling aman dalam dunia ini adalah hanya di dalam naungan kuat kuasa-Mu dan kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Karena itu tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami yakin akan hal ini, supaya kami merasa tenang dan tetap berada dalam kasih setia-Mu. Tolonglah kami. Berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.